namun hasil perhitungan membuktikan bahwa kecepatan gas yang masuk ke reaktor hanya 3. Oke, ini sama seperti jawaban saya. Kecepatan yang diperlukan yaitu 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi pengoperasian ini tidak memenuhi syarat utilisasi. Oke, ini si Bakti sudah tepat menjawabnya. Kalau saya itu dapat UG-nya sekitar 2,805. Di utilisasi dulu. UG-nya harus lebih besar dari 5 UMF. UMF-nya temu berapa ya? UMF-nya temu 0,036. Ya, 0,04 lah. Sekian ya, minus 7,2. Wait, dapat A-nya berapa ini? A-nya oke lah nih ya. Masih oke lah, masih masuk. Oke, ini Bekti oke. Udah betul jawabannya. Tapi ada sedikit perbedaan nilainya dengan saya, tapi tidak jadi masalah besar. Mungkin perbedaan di pengalian atau apa ya. Terus coba Cahyo ya. Bentar ya, saya lihat pekerjaan kawan-kawannya dulu ya. Apakah sudah betul atau belum? Oke. 07. Kok minus ya dapat ya Cahyo ya? Ini Cahyo keliru. Oke, coba Bakti. Halo Bakti. Bakti. Halo Bakti. Iya, Pak. Ya, minta bantuan saya ini share screen, kamu bantu menjawab ya, menjelaskan ya nih ya. Tugasmu ya. Oke, Bakti, silakan Bakti. Saya bantu nge-scroll. Halo, Bakti. Ya, Pak, sebentar. Saya pindah device dulu ya, supaya enak share screen-nya. Maaf, Pak, sebelumnya saya yang share screen atau Bapak? Saya yang share screen aja biar saya sambil melihat runtutannya. Sebentar ya Bakti ya. Oke, ini sedikit sekali yang join ya. Ada 108 ya. Padahal kelas kita hampir 140-an. Oke, Bakti sudah muncul? Halo, Bakti? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. silakan, Bakti. Diceritakan tugasnya dan bagaimana cara Bakti ya, Bakti menyelesaikannya. Pertama itu kita nulis dulu reaksi yang terjadi. Terus eh, kita kita tulis yang diketahui data-data yang diketahuinya seperti temperatur dan tekanan. Terus di sini dalam bentuk itu A menjadi C plus H, di mana hanya itu reaksi sampingnya.
Terus diketahui persamaan laju reaksinya, yaitu min R aksen A sama dengan KPA. Terus persamaan Arrhenius itu K sama dengan A eksponen pangkat min energi aktivasi per R kali T. Terus kita hitung dulu apa? Kita cari dulu nilai K-nya, koefisien konstanta laju reaksinya, di mana diketahui Arrhenius-nya, terus energi aktivasinya, dan kita pakai R 8,314 sehingga dapat K sama dengan 0,01075 kilogram mol. Oke. Terus di soal tersebut juga diketahui reaksi endotermis, maaf, delta H sama dengan 62.900. Terus rho B katalisnya diketahui 1.200, dan rho P katalisnya itu 1.500. Terus diketahui juga umpan masuknya, yaitu 50 kmol per jam, dan komposisi dari produk itu 95% isopropil alkohol dan 5% air. Nah, pertama-tama itu kita seperti biasa itu kita hitung dulu berapa massa katalis yang dibutuhkan. Ya. Nah, pertama seperti biasa kita buat dulu tabel stoikiometrinya. Oke. Eh, ini A plus W ini kan ada ini ya, eh, istilahnya bukan inert sih, tapi ada air, karena 95% isopropil alkoholnya plus 5% air. Makanya saya kasih A plus W di sini, atau water. Terus dikasih mula-mula A-nya itu 0,95 FAO, terus bereaksinya 0,9 FAOX. Terus kalau W-nya mula-mulanya itu 0,05. Terus bereaksinya kan dia nggak bereaksi, makanya nggak ada. Terus produknya itu C-nya itu 0,95 FAOX, terus dan H-nya yang bereaksi 0,95 FAOX. Maka sisanya itu Fa sama dengan 0,95 FAO dikurang 0,95 FAOX. Terus kalau FW-nya 0,05 FAO, terus FC-nya 0,95 FAOX, dan FA-nya itu 0,95 FAOX. Terus kalau kita nyari FT itu FA ditambah FW, FC plus FA dan FW. Terus dihitung, jadi flow rate totalnya itu eh, FAO plus 0,95 FAOX. Maaf Pak, itu slide-nya sama aja Pak. Tadi saya ini di scroll ke dulu. Terus kita cari tekanan parsialnya. Pertama itu PA dulu. PA itu sama dengan FA per FT dikali PT. Terus kita masukin tadi FA-nya dari tabel dari stoichiometry tadi, sehingga PA-nya itu 0,9 FAO, 1 dikurang X per FAO dikali 1 ditambah 0,95 X kali PT. Terus kita cari juga eh, tekanan parsial C-nya, FC per FT dikali PT. Sehingga kita masukin FC-nya yaitu 0,9 FAO, FAOX per FAO ditambah 0,95 FAOX dikali PT. Terus dihitung hasilnya yang sini, yang di bawah ini. Terus kita cari juga tekanan parsial H-nya. FH per FT dikali PT. Kita masukin FH-nya dan kita masukin juga FT-nya. Aduh, ya, udah. Terus min akson A itu kemudian KPA. Terus kita ubah dari fungsi PA itu menjadi fungsi X. Terus PA-nya tadi udah kita dapat. Yang ini kita masukin K sama dengan PA. K dikali PA itu PA-nya itu 0,9 FAO 1 dikurang X per FAO dikali 1 ditambah 0,9 X dikali PT.
Terus kita coret FAO-nya jadi seperti kita sederhanain lagi. Jadi membuat ini. Boleh di scroll ke bawah lagi, Pak. Yang di tab dulu. Terus seperti biasa kita eh, menyusun desain equation. Kita gambar dulu fenomena yang terjadinya, terus baru kita bisa menggunakan general mole balance. Laju mole masuk dikurang laju mole keluar plus laju regenerasi sama dengan laju mole terakumulasi. Sehingga dapat persamaannya itu W sama dengan FAO integral dari X menuju 0 dx min R aksen A. Sudah sampai di sini. Nah, kan tadi kita ini eh, min R aksen A itu kita dapat tadi, tinggal kita masukin aja dari yang eh, jadi persamaannya itu eh, W sama dengan FAO per K dikali PT integral dari X menuju 0 1 ditambah 0,95 per 0,9 di 1 dikurang X kali dx. Nah, ini kita gunakan untuk trapezoidal rules. Eh, Tahap ketiga itu trapezoidal rules X sama dengan 0,9. Nah, ini asumsi saya, teman-teman. Saya nggak tahu dapat ini ya, makanya saya kasih aja X sama dengan 0,9. Diasumsikan banyak interval itu 10. Nah, kita cari dulu inkremennya. Delta X sama dengan 0,9 dibagi interval sama dengan 0,09. Habis itu kita buat rumus trapezoidalnya. Terus kita buat tabelnya juga pada saat 1 X sama dengan 0 dan Y itu 1,0526. Dan begitu juga seterusnya. Terus habis kita dapat data-data X dan Y ini, nah baru kita masukin dari rumus trapezoidal rules. Nah, yang saya dapat dari rumus trapezoidal rules itu 3,9548. 3,9548 sudah dapat. Terus kita masukin dari persamaan untuk mendapatkan berat katalis tadi, di mana FA-nya itu 50 kg mol per jam dan K-nya itu 0,01075 dikali eh, dikali 2 atm. Karena kenapa nggak atau apa, tekanan totalnya itu kenapa nggak dikonvert ke atm, karena satuan dari K-nya itu pakai atm. Makanya saya langsung dikali 2 aja. Terus dikali sama eh, eh, apa dikali sama trapezoidal lurus tadi. Hasilnya itu W sama dengan 9.197,2039 kg katalis. Lanjut ke B itu ditanya jika luas Oh ya, penampang wait, reaktor itu Bakti. Ini ya kamu Pak. 50 kilogram mol per jam tadi, kan konsentrasinya tadi 0,95 ya? Iya. Iya ya, ini jangan lupa dikali 0,95 untuk 50-nya ya. Oh iya Pak ya. Ya, nih Iya Pak. ada Oh sedikit iya Pak. kelupaan ya di bagian ini ya. Dia Iya nanti Pak. koreksinya teman-teman semua ya. Oke, lanjut Bakti. Oke, nanti Ah W-nya pantas tadi ada sedikit perbedaan dengan jawaban saya karena ini tadi ya sedikit keliru. iya Pak. Kalau misalkan saya itu dapatnya 1703, oh wait, 17.000 ya. Kalau nggak salah 17.311 ya, 1 kilogram katalis. Kalau yang saya cari ya. Oke, tapi kalau misalkan nanti ada sedikit perbedaan-perbedaan tidak apa, karena mungkin ada perbedaan ketika menghitung untuk trapezoidal rules-nya, perbedaan increment dan lain sebagainya tadi. Oke, kalau misalkan Bakti ini ada sedikit kekeliruan di sini ya. Oke, lanjut Bakti, yang B sedikit lagi. Nah, B itu ditanya jika luas penampang reaktornya itu sama dengan 2,4 meter kubik. Lakukan evaluasi apakah proses fluidisasinya dapat Mm-mm. berjalan baik atau tidak. Oke, nah Nah, jadi yang untuk kita kedua ini kita mau melihat apabila
data-data yang diketahui di soal, seperti bulk density dari katalis itu sudah diketahui, lalu density dari katalis sudah diketahui, lalu diameter efektif 250, terus PS-nya 0,85 ini Bakti ya. Iya Pak, Void 0,85. fraction-nya ya, terus rho Iya. F, mu F, CP katalis juga sudah diketahui. Nah, di soal ini apakah fluidisasi itu sudah berjalan baik atau tidak, di mana dengan ketentuan seperti yang ada di atas ini gitu ya. Ketika nilai untuk minimum fluidization gitu ya, atau UMF ini sendiri, velocity-nya, velocity minimum fluidization, itu nanti yang kita harapkan untuk nilai yang kita tinjau itu adalah dari nilai UG-nya ini ya, antara 2 UMF sampai dengan 5 UMF. Nah, berarti kita harus mencari nilai UG dan UMF, betul ya? Bakti ya? Iya Pak, Oke, benar Pak. silakan Bakti dilanjutkan. Terus kita bagian B itu kita catat dulu data-data yang diketahuinya. Pertama itu kita cari dulu void fraction-nya atau epsilon. Di mana ini saya ngikutin dari PowerPoint dari pertemuan 14 ya teman-teman. Mm-mm. Uh, Terus ini uh, sparsity ini dikali uh, minimum epsilon MF ini pangkat 3 1/4. Ya, Ini terus dimasukin sparsity-nya itu 0,85 ini sehingga ya, hasilnya itu kita di soal ya. ya Pak, ya 0,85. Sehingga hasilnya itu 0,4380. Oke, ini nilai void-nya untuk minimum fluidization, karena di sini yang kita mau cari itu adalah kecepatan minimum gitu ya, yang diharapkan fluidisasi itu dapat terjadi. Berarti untuk void-nya di sini adalah dalam bentuk void minimum fluidization gitu ya, atau epsilon MF. Nah, jadi epsilon MF itu atau void itu bisa kita cari dengan persamaan 1 dibagi 14 P, PS dipangkatkan 1/3. Oke. Jadi didapatkan untuk void fraction-nya adalah 0,4380. Oke, lanjut, Bekti. Karena Nah, kita perlu ini ya, langkah Bekti ya. langkah kedua Nilai itu, ini ya. iya Pak, langkah kedua itu kita mencari minimum fluidization velocity atau UMF. Nah, persamaan ini ada di soal yang diketahuinya itu, jadi persamaan ini, terus Ini kalau ini adalah persamaan ergun iya, Ergun Pak. yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, persamaan ergun ini asal mulanya dari persamaan pressure drop. Jadi pressure drop ini nanti akan kita manipulasi persamaannya. Terus didapat ya ini ya. Vero F. Terus Bakti. Lanjut. Sudah baru di dihitung, disederhanain persamaannya ini, Mm-hmm. sederhanain, terus ini AX kuadrat ini tambah BX eh, plus C, ini mana A-nya itu yang 1,75 Mm-hmm. 1,75 dikali rho F, terus BX-nya itu 150 dikali 1 dikurang epsilon MF dikali mu F per sparsity DP, diameter P ini. Terus yang C-nya itu eh, sparsity diameter, sparsity dikali diameter dikali mu epsilon MF, eh, rho katalisnya dikurang rho F ini dikali gravity kalau nggak salah. Oke ini. Mm-hmm. Udah.
udah kita masukin. Ya, dari AX tadi, A-nya tadi kita dapat 1,5 dikali rho F, rho F tadi, yaitu 1,87867725 kilogram per meter kubik. Terus B-nya itu 7,22, dan C-nya itu 0,262464. 26246. Udah, baru kita jabarkan A-nya ini yang kita dapat, A dan B, A, B, C-nya yang kita dapat. Nah, terus eh, persamaan apa ya ini yang namanya? Apa lagi? Ini X1 kita cari ini dulu. X12 itu atau UMF 12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang AC per 2 dikali A. Nah, kita masukin dari persamaan-persamaan tadi, di mana yang A dan B dan C. Sehingga saya dapat itu 0,0411 meter per second. Ya. Terus kesimpulannya Terus berarti? kesimpulannya itu proses kualifikasi berjalan jika kecepatan gas masuk reaktor 2 kali mf. Nih syaratnya tadi Nah, yang ada di soal ya. jadi kita dapat 2 kali mu mf-nya itu 2 dikali 0,014 itu dapat, terus 5 dikali 0,0411. Nah, kita kan udah dapat ini 2 mu mf dan 5 5 UMF ini. Terus kita nyari UG-nya, di mana MR dari isopropil alkohol tadi itu 0,060 60, dan airnya itu 0,018 kilogram per mol. Terus kita cari Q-nya, meter kubik per jam. Terus persamaan dari UG itu Q, Q per A, di mana A yang dibilang pada soal tadi itu 2,4 meter kubik. Sehingga UG yang aku dapat itu 3,1402 dikali 10 pangkat min 4. Jadi hasil yang saya dapat itu proses ini tidak dapat berjalan secara efektif karena tidak sesuai dari ketentuannya tadi. Oke. Karena tadi untuk yang Bekti dapatkan nilai 2 UMF-nya adalah 0,0822, lalu 5 UMF-nya adalah 0,2055 meter per sekon gitu ya. Nah, fluidisasi ini dapat berjalan dengan baik apabila nilai UG-nya itu berkisar antara kedua nilai ini. Gitu ya, nilai UG-nya. Nah, tetapi yang didapatkan ternyata nilai dari UG-nya di sini adalah jauh sekali gitu ya, lebih kecil, hanya 3,1402 kali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, fluidisasi itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Karena dia sangat kecil sekali nilai UG-nya. Oke, terima kasih Bekti. Ini jawabannya sudah tepat. Tadi untuk kekeliruannya hanya di bagian W ini ya. Oke, nah dari sini ya teman-teman semua ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Dari kasus ini. Ya, Dino, silahkan Dino. Izin bertanya Pak, untuk kita mencari nilai epsilon itu jadi kan kalau di materi sebelumnya itu kan ada untuk rumus kita nyari epsilon itu kan satu min bulk density dibagi sama densitas partikelnya kan Pak. Nah itu jadi sedangkan kalau yang di soal ini kan ada hubungannya tersendiri gitu Pak. Jadi itu yang mana yang benar Pak? Yang epsilon, fraksi rongga ya? Iya Pak, yang ya Hmm. wrong.
Yang ini. Yang ini ya. Iya Pak, kalau di pertemuan kemarin itu ada di yang contoh soal di pertemuan kemarin itu dia nyari epsilonnya pakai satu min bulk density dibagi sama densitas partikelnya gitu Pak. 1 min Rho B per rho P di rho B per rho P Pak. Ini ya. Iya Pak. Wait. Wait. Kalau misalkan di pertemuan kemarin itu yang kita bahas itu adalah bentuk kubik ya? Kubus ya kemarin ya? Katalisnya ya? Iya Pak. Betul ya? Oke. Nah, ini kalau tidak salah tuh untuk persamaan ini void fraction-nya itu sudah diketahui di saya belum share itu ya. Untuk slide bukan slide ya, tapi ada memang kasusnya. Saya cari dulu ya sebentar untuk saya jelaskan pembedaannya gimana. Ya, ini. Di soal itu sudah ada, Dino. Sebentar. Kita mendefinisikan untuk nilai dari ininya. Nilai sphericity-nya, ya. Oke, ini. Sip. Saya share lagi yang dari sini. Oke, nah Dino ini. Sudah muncul Dino ya? Sudah muncul? Sudah Pak. Oke. Nah, ini kalau misalkan di kasus ini memang sudah diketahui untuk pendekatan nilai epsilon dan PS gitu ya, antara nilai sphericity dan void fraction-nya itu adalah 1/14. Nah, untuk mencari nilai void-nya ya, berarti bisa kita gunakan persamaan ini ya. Void kan di sini kan memang yang langsung kita cari itu bukan dalam bentuk void nilai nilai ruang ataupun rongga kosong saja, tetapi di sini adalah void untuk minimum fluidization pangkat 3. Nah, jadi kalau misalkan mau kita susun dengan menggunakan persamaan yang kemarin, itu tidak bisa Dino ya, karena memang persamaan kemarin itu memang kita khususkan tinjauannya itu adalah satu posisi dengan beberapa katalis gitu yang berada di posisi tersebut, rongganya itu berapa, itu jadi bukan nilai void fraction minimum fluidization, tetapi itu adalah pada kondisi satu tinjauan gitu. Nah, sedangkan di sini yang kita tinjau adalah dalam kondisi fluidisasi itu sudah berjalan dan kita itu mau meninjau apakah fluidisasi itu sudah berjalan efektif atau tidak. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa lagi menggunakan persamaan yang kemarin gitu. Kalau persamaan kemarin kan itu kita ketika merancang ataupun menghitung berapa minimum fluidization-nya. Nah, tetapi kalau misalkan di sini kita fungsinya adalah untuk mengevaluasi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang namanya evaluasi, berarti kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah ditentukan. Gitu. Ditentukan dari literatur ataupun referensi yang yang berkaitan. Nah, ini kasus yang saya ambil ini adalah kasus yang kondisi dengan pendekatannya itu bukan hanya ketika saya mengevaluasi, tetapi juga pendekatan-pendekatan ini sudah dikumpulkan dari referensi-referensi yang berkaitan. Nah, di sini karena kita itu untuk mengukur minimum fluidization, maka
yang kita gunakan di sini juga adalah nilai void untuk minimum fluidization. Nah, oleh karena itu daripada kita pusing-pusing ya, kita gunakan aja literatur yang udah ada gitu ya. Di mana pendekatannya adalah ini, gitu ya. PS velocity dikalikan untuk nilai minimum fluidization void minimum fluidization pangkat 3, itu pendekatannya adalah nilainya 1/14. Nah, berarti kalau misalkan di sini bisa kita cari untuk nilai void minimum fluidization pangkat 3-nya. Jadi kalau misalkan ini langsung aja nanti kita gunakan nilainya untuk menyelesaikan kasus ini daripada bingung-bingung lagi. Tapi kalau misalkan Dino mau menghitung, misalkan ini Dino posisinya bukan mengevaluasi ya, tapi kalau misalkan kasus ini kan kita mengevaluasi. Tapi kalau misalkan Dino mau menghitung sendiri itu bisa gitu ya, dengan tinjauannya berarti satu buah ruang kosong terhadap beberapa katalis di sana gitu ya. Dan untuk pendekatannya seperti yang kita lakukan kemarin gitu. Dimana nilainya itu adalah 1 dikurangi selisih antara bulk density terhadap densitas si fluida. Si partikel ya, sorry ya. Bulk density dari keseluruhan ya 1 minus bulk density secara keseluruhan dibagi dengan densitas fluida. Kalau misalkan mau diulang gitu ya, tapi kalau misalkan itu kasusnya adalah perhitungan melihat gitu ya berapa nilai fluidisasi minimum yang kita butuhkan. Tapi kalau misalkan kasus ini itu kita mengevaluasi, jadi kita gunakan aja yang ada di soal. Gitu Dino. Ya Dino ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Pak, izin mau tanya lagi Pak. Untuk nilai dari UG sendiri saya agak berbeda sama Bakti Pak. Jadi kalau di jawaban saya itu prosesnya dapat berjalan dengan baik dia Pak. Nah, UG-nya Dino dapat berapa? Kalau saya juga soalnya tidak dapat berjalan dengan baik juga yang saya ini kan. Saya dapat 2,148. Oh, apa nih bedanya antara kita? Saya hampir sama dengan nilai Bakti tadi, nilai UG-nya no. Bakti tadi 1, Kalau 3. saya pakai gas ideal gitu Pak. Oh, oke. Oke, 9 ini ya. Kalau saya itu lebih besar ya, lebih besar dibandingkan ini. Kalau Bakti kan lebih kecil 2 UMF, tapi kalau misalkan saya lebih besar daripada 5 UMF. Kamu gas idealnya apa, Dino? Kalau misalkan nilai UG-nya itu kamu mencari nilai UG-nya Ini Pak, jadi gas ideal atau gimana? iya Pak, jadi pakai yang volumetriknya itu, gasnya Volumetrik. itu Pak, laju volumetrik gasnya itu. Ya, terus? Jadi laju volumetrik gas sama dengan nRT per P kan Pak? Ya, untuk ngitung Q-nya ya? Iya Ya Pak, kan? nanti dapat Q-nya, nanti baru kita dapat UG-nya gitu Pak. Oke, perbedaannya di sana. Tapi kalau misalkan kasus ini kan kita tidak bisa men-state apakah ini gas ideal atau tidak ya Dino ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini kalau perbedaannya berarti ketika kita mencari laju volumetriknya ya. Laju volumetriknya. Jadi kalau misalkan laju volumetrik emang lebih ini dengan laju massa dikalikan dengan dibagi dengan densitas fluidanya aja sih, langsung aja no. Nanti jadi kalau misalkan kita melakukan pendekatan dengan gas ideal kan di sini kita juga tidak bisa memastikan apakah ini gas ideal atau bukan ya, no ya. Oke, jadi kalau misalkan untuk mencari laju volumetriknya langsung saja nanti laju massa dibagi dengan densitas fluidanya. Nanti dapat Q-nya berapa. Begitu ya, No ya?
untuk mencari Q-nya berarti perbedaannya. Baik, Pak. Oke, nanti langsung aja nilai laju massa dibagi dengan densitas aja. Jangan gunakan pendekatan. Oke, itu. Ada lagi, No? Itu perbedaannya di sana berarti ya, No ya? Nah, iya, Pak. Oke, itu. Diperbaiki aja nanti ya di bagian mencari nilai UG-nya. Oke, ada lagi? Yang lain? Adik-adik? Kayaknya kita tadi dengan si Bakti sedikit berbeda ketika mendapatkan nilai UG-nya. UG-nya Bakti tadi lebih jauh kecil lagi dibanding saya. Oke, tapi no worry, sepanjang untuk langkah-langkahnya betul. Nanti kalau misalkan ujiannya, saya akan melihatnya itu adalah step by step-nya, bukan nilai akhirnya ya. Bukan angka akhirnya, tapi step by step-nya. Kalau misalkan saya rasa itu sudah tepat. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kayak Dino tadi, ada yang statementnya mencari nilai volumetriknya, laju volumetrik adalah menggunakan pendekatan gas ideal dan lain sebagainya. Itu tidak saya salahkan gitu ya, tetap saya anggap betul. Karena di kasus ini kan tidak saya statement untuk kondisi dari umpannya itu dalam kondisi ideal atau non ideal gitu ya. Jadi kalau misalkan mau saya paksakan dengan jalan yang saya gunakan kan ya tidak juga dibetulkan gitu ya, karena memang tidak saya statement kondisi umpannya itu seperti apa, gasnya wujudnya itu seperti apa gitu ya. Jadi tidak masalah. Tapi kalau misalkan untuk yang kasus ini memang saya menggunakan untuk mencari laju volumetriknya itu adalah seperti itu, karena hal yang paling mudahnya gitu kan, daripada saya membayangkan bagaimana kondisinya gitu, padahal tidak diketahui kan apakah ideal atau tidak. Cara mudahnya begitu. Jadi kalau misalkan Dino menjawabnya seperti itu ya tetap betul juga, karena memang tidak di statement. Oke, nah itu jadi kurang lebih nanti adik-adik semua untuk ujiannya itu akan seperti yang kita pelajari di tugas ini. Jadi tugas ini kan sudah menyangkut semua kasus ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4 kemarin. Jadi saya pikir ini sudah mewakili semuanya itu, jadi layak untuk kita keluarkan sebagai soal untuk di UAS ya, dengan waktu yang singkat 1 jam. Saya rasa bukan waktu yang sedikit sebetulnya ya, 1 jam itu ya untuk soal ini ya. Itu waktu yang cukup lama ya. Jadi kita itu nanti ada pertama mencari berat terlebih dahulu. Saya rasa itu juga sudah berulang kali saya jelaskan. Itu tidak akan menjadi kendala. Terus nanti untuk yang lanjutannya adalah untuk memverifikasi gitu ya. Saya berikan soal, kalian diminta untuk membuktikan nanti. Tapi bukan yang soalnya sama persis gitu ya, seperti yang saya keluarkan hari ini, bukan gitu ya. Tapi ada sedikit modifikasi nanti. Makanya saya minta ketika pembelajaran dengan saya itu adik-adik semua bukan menghafal gitu metodenya, tetapi memahami konsep. Supaya gimana bentuk soal yang saya keluarkan nanti mau dimodifikasi bagaimanapun bentuknya, itu tetap bisa diselesaikan dengan baik ya. Seperti ini tadi ya. Oke, itu untuk tugasnya dan kisi-kisi untuk UAS-nya nanti. UAS-nya nanti tidak perlu membawa folio bergaris. Nah, berarti kalau misalkan tidak perlu membawa folio bergaris, berarti tidak keluar untuk soal-soal yang berkaitan dengan kalian mencari nilai nilai konversi kesetimbangan ya. Tidak sampai di sana. Tetapi mungkin kalau misalkan persamaan-persamaannya itu mungkin keluar, tetapi tidak sampai dengan kalian mencari nilai atau angkanya berapa. Karena saya tidak meminta adik-adik semua membawa folio bergaris. Folio bergaris lagi. Milimeter block maksud saya ya. Oke, itu ya. Oke, itu sampai di sini tugas di sini sudah paham. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, saya persilahkan sebelum kita move ke contoh yang berikutnya di materi terakhir. Untuk jenis reaktor yang hampir serupa sebetulnya kasusnya, tetapi untuk perancangannya itu ada sedikit perbedaan. Cukup di sini?
Ya, Dino, silakan Dino. Mau nanya lagi coba mastiin terkait yang tadi UG itu. Kalau saya lihat yang di rumus Bapak tadi itu pakai rumus yang di materi kemarin yang nilai Reynolds-nya kurang dari 1 gitu bukan Pak? Iya, betul. Reynolds number-nya kurang dari 1. Iya, No. Betul, No. Oke, baik Pak. Oke. Sama-sama. Oke, ada lagi? Cukup, No, ya? Teman-teman yang lain? Ada yang mau verifikasi lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada, saya tampilkan dulu untuk materinya. Tapi sebelum itu saya coba reminder lagi ke adik-adik semua untuk tugas besar. Jadi ini untuk tugas besarnya sudah saya upload ya ke ke Google Classroom. Jadi kita punya pabrik di methyl ether di mana kita sintesisnya itu dari dehidrasi metanol. Untuk umpannya nanti yang dimasukkan ke dalam reaktor fixed bed adalah kemurnian dari metanol 95% dan dikarenakan kita menggunakan temperatur yang cukup ekstrim dan tekanan yang cukup ekstrim ya untuk mencegah yang namanya suatu inisiasi terjadinya suatu ledakan, maka di umpannya itu kita campurkan sebuah gas inert. Nah, gas inertnya ini tidak saya beritahu ya, ini gas inert apa, yang penting gas inert gitu ya. Konsentrasinya adalah 5%. Ya, berarti 95% dan 5% tadi ya, 95% metanol, sedangkan 5%-nya adalah gas inert. Di mana reaksinya di sini adalah reaksi kesetimbangan dengan contoh yang hampir sama seperti yang ada di tugas, tetapi di sini perlu di-highlight adalah kemurniannya 95%. Itu nanti silakan kalian cari untuk kondisi operasinya adalah non-isothermal adiabatis. Nanti dicari untuk volume dari reaktornya berapa dengan berat katalis yang kalian butuhkan gitu ya, tinggi dari reaktornya berapa, diameternya berapa, itu nanti bisa dicari. Oke, itu untuk tugas besarnya. Sudah dapat kelompok semua ya? Tidak perlu saya bagi lagi ya kelompoknya ya. Sudah dapat kelompok semua kan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk tugasnya yang kemungkinan bakalan keluar di UAS, itu sudah saya jelaskan. Terus untuk tugas besarnya juga sudah saya upload. Nanti untuk pengumpulannya disesuaikan dengan deadline yang sudah saya berikan ya. Nah hari ini kita bakalan masuk ke chapter terakhir. Yang akan kita bahas adalah pada chapter 22. Untuk reaktornya di sini seperti yang saya infokan di awal tadi adalah reaktor dengan melibatkan 3 fasa. Nah, reaktor ini adalah modified dari fixed bed, tetapi umpan yang kita masukkan ke dalam reaktor itu ada dua aliran gitu ya. Nah, dimana kalau misalkan di buku Octave and Levenspiel itu kita sebut dengan prosesnya adalah G per L reaction. Berarti nanti di dalam reaktor itu ada yang kita umpankan dalam bentuk gas dan dalam bentuk liquid. Nah, biasanya ini reaktor jenis apa, Pak? Namanya reaktor apa? Nah, jadi kalau adik-adik semua nanti ada yang kerja praktik ataupun magang gitu ya di Chandra Asri gitu ya, nanti akan kalian temui jenis reaktor ini di Pusri juga ada reaktor ini di Pusri Plan 1B kalau tidak salah ya. Jadi untuk reaksi yang melibatkan dua fasa umpan yaitu dalam bentuk gas dan liquid di dalam suatu reaktor yang ada katalis padatnya itu biasa kita sebut dengan reaktor trickle bed ya. Trickle bed atau slurry reaktor gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti yang melibatkan fluidisasi itu juga ada yang namanya three-phase fluidis bed. Nah, jadi three-phase ini maksudnya di dalam reaktor fixed bed ini ya. Kalau misalkan kemarin kita punya reaktor
fluidis itu dia cuman antara katalis padat dengan umpan gas. Tapi kalau misalkan ini three phase, berarti nanti ada fasa padat untuk katalis, terus umpannya itu adalah fase gas. Nah, nanti ada juga fase liquid di sini. Fase liquid yang kita umpankan dari atas. Nah, nanti kita lihat ya bentuknya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan untuk kasus yang hari ini bakalan kita coba pelajari adalah untuk G per L reaction, itu kita sebut dia sebagai multi-phase reaction. Di mana multi-phase reaction ini adalah melibatkan multifasa, ya, lebih dari satu fasa, di mana nanti yang kita umpankan di sini adalah ada suatu gas, ya, di mana yang kita sebut dengan dengan komponen A, di mana komponen A ini adalah terdissolve atau tercampur di dalam suatu liquid. Nah, liquidnya itu adalah si B, gitu ya. B ini adalah liquidnya. Nah, gas ini nanti dia akan terdissolve ataupun tercampur di liquid B ini sendiri. Nah, di mana untuk reaksi antara A gas dengan liquid B ini adalah terjadi di reaktor yang melibatkan katalis padat atau on solid catalyst, gitu ya, dimana nanti produk ya akan muncul dari proses ini. Nah, karena di sini kita melibatkan 3 fasa, yaitu fasa gas, fasa liquid, dan fasa solid dari katalis itu sendiri, maka persamaan untuk hukum lajunya nanti adalah min Ra 3 aksen. Kalau misalkan di pertemuan kemarin min Ra-nya ada 2 aksen, itu karena dia melibatkan hanya umpan satu fasa dengan katalis padat, ya, maka min Ra 2 aksen. Sedangkan kalau misalkan satu aksen ya maksud saya kemarin ya. Nah, sedangkan kalau misalkan hari ini itu adalah melibatkan 2 fasa yang berbeda di reaktor katalis padat. Oke. Di sini adalah min Ra-nya adalah 3 fasa, 3 aksen. Nah, min Ra-nya ini nanti adik-adik semua kalau untuk kasus ini karena di sini ada gas yang terdissolve di dalam bentuk liquid, B liquid, maka untuk menuliskan persamaan hukum lajunya ini sama seperti yang kita sering temui di kinetik, gitu ya, ataupun di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bisa kita tinjau yang namanya dari salah satu bahan baku, bisa dari A atau dari B atau by produk untuk min Ra-nya. Misalkan di sini kita lihatnya adalah dari segi bahan baku, gitu ya. Dari bahan baku kita bisa tuliskan min Ra 3 aksen sama dengan K A 3 aksen Ca Cb, gitu ya. K 3 aksennya ini adalah konstanta kinetikanya, CaCb adalah konsentrasi untuk A dalam bentuk gas tapi terdissolve di dalam bentuk liquid dikali dengan konsentrasi B ini adalah dalam bentuk liquid. Gitu ya. Atau bisa juga nanti kita buat dia dalam bentuk min Rb. Min Rb juga sama karena dia dalam bentuk bahan baku di sini, ya, fasenya adalah liquid, maka untuk nilai hukum lajunya ini adalah minus, berarti bahan baku adalah laju berkurangnya si bahan baku B. 3 aksen itu tadi karena dia melibatkan 2 fasa umpan bahan baku dengan satu fasa solid katalis, makanya 3 aksen sama dengan Kb. Ini perbedaannya ya. Karena di sini yang kita tinjau adalah komponen B, maka konstanta kinetikanya di sini adalah komponen B. Dikali dengan konsentrasi A, konsentrasi B. Oke, itu. Nah, ini untuk jenis-jenis reaktornya, adik-adik semua. Karena di sini yang kita libatkan adalah dalam kondisi gas liquid, maka di sini ada umpan dalam bentuk gas, ada umpan dalam bentuk liquid. Ya. Ada bentuk gas, ada bentuk gas umpan, ada bentuk liquid umpan. Nah, oke. Nah, kalau misalkan di bab G per L reaktor ini sendiri, reaktornya itu bisa kita bedakan. Yang pertama adalah dalam bentuk packet, gitu ya, atau fixed bed.
Terus kalau misalkan yang bentuk lainnya adalah suspended particle. Nah, kalau misalkan bentuknya packet or fixed bed, berarti di dalam reaktor ini kita tumpuk semua itu ada katalisnya gitu ya. Katalisnya itu kita tumpuk ya di dalam kolom. Nah, kalau misalkan suspended particle berarti nanti kalian punya reaktor ya, terus nanti ada liquidnya. Nah, di dalam liquidnya itu ada partikel-partikelnya, tetapi tidak full ya, tidak kalian susun seperti fixed bed yang full dengan katalis. Ya, di dalam reaktornya ini katalis padatnya itu hanya sedikit gitu ya. Nah, bentuknya bisa dengan bantuan agitasi gitu ya, atau bentuknya kolom ya. Seperti ini ya, atau bentuknya bisa juga fluidis bed. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu kalau misalkan dalam bentuk kolom. Nah, di dalam bentuk kolom ini kalau kalian sudah pernah belajar tentang adsorber, ya bentuknya sama seperti adsorber, di mana di dalamnya ada suatu partikel padatan. Kalau misalkan adsorber juga ada partikel padatan gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam reaktor ini partikel padatannya adalah katalis, gitu ya, untuk mempercepat reaksi. Nah, ini ya, packet or fixed bed semuanya ditumpuknya adalah katalis. Nah, nanti untuk umpannya itu ada yang sebut dengan trickle bed. Apabila umpannya itu adalah antara gas dan liquidnya itu diumpankan secara bersamaan dari atas reaktor, ya. Nah, jadi nanti dia secara bersamaan gitu ya, searah gitu ya, antara umpan A dalam bentuk gas dan umpan B dalam bentuk liquid itu akan bersama-sama gitu ya, mengalir dari atas ke bagian bawah. Nanti ada produknya. Nah, sedangkan kalau ada yang kita sebut dengan bubble flow in packet column, di mana untuk liquidnya ini adalah fasenya secara continuous, ya. Dimana untuk pola kontaknya liquid nanti kita masukkan dari bagian atas, sedangkan untuk gas itu kita masukkan dari bagian bawah. Nah, nanti untuk produknya itu adalah ketika gas dan liquidnya ini nanti berkontak, produk itu nanti akan ikut ke bagian bawah dengan si liquid. Sedangkan sisa gas yang tidak bereaksi ataupun produk dalam bentuk ataupun fase gas itu nanti akan mengalir dari atas reaktor. Nah, lalu selanjutnya untuk reaktor yang C ini itu hampir sama dengan reaktor trickle bed, tapi kalau misalkan reaktor C ini dikarenakan dia memiliki velocity yang tinggi, ya kecepatannya itu lebih tinggi gitu ya, maka umpan yang kita masukkan ke dalam reaktor itu dari bagian bawah gitu ya, baik itu dalam bentuk fase gas ataupun dalam bentuk liquidnya itu sama-sama dari bagian bawah. Dia memiliki velocity yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan untuk reaktor jenis A. Nah, selanjutnya untuk jenis reaktor yang suspended particle. Nah, suspended particle ini contohnya ada agitated slurry reactor, di mana dia itu memiliki suatu katalis padat yang tersuspensi gitu ya. Ya, dia boleh bisa menggena ini berenang gitu ya. Maksud saya berenang di dalam reaktor ini ataupun dia menumpuk di bagian bawah reaktor gitu ya. Nah, tetapi ketika dia ada yang namanya agitated, berarti ada yang namanya pengaduk, maka nanti untuk partikelnya ini ketika pengaduk itu sudah berjalan, yang awalnya menggenang di bagian bawah itu nanti akan tercampur atau terdistribusi secara merata di bagian reaktor ini, di bagian secara keseluruhan reaktor ini. Makanya kita sebut dengan suspended fine solid. Oke, nah itu yang untuk D. Bisa juga nanti kalau misalkan reaktor yang jenisnya suspended ini, kalau kita masukkan di dalam reaktor yang kita sebut dengan fluidis bed, itu kita kondisi yang kalian akan temui itu juga akan sama, dia akan tersuspensi gitu ya. Jadi partikel padatannya tadi itu akan berenang-renang gitu ya di dalam campuran liquid ataupun gas ini. Liquid ya kalau ini ya, liquid.
Dia akan berenang, tetapi dia nanti akan terfluidisasi gitu ya, akan terdistribusi merata dengan bantuan gas yang kita umpankan ke dalam reaktor. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang reaktor E. Reaktor E ini dia kita sebut dengan slurry column bubble rise. Slurry column ya, slurry column. Jadi dia nanti ada kolom yang ada suatu liquid, di mana bubble ini nanti dalam bentuk gas ya, bubble itu dalam bentuk gas, itu nanti akan masuk dari bagian bawah, sedangkan liquid itu sudah berada sebelumnya di dalam reaktor. Nah, untuk liquidnya ini nanti dia akan berjalan secara kontinu, gitu ya, terus-terusan. Nah, begitu juga dengan gas, tetapi kondisinya di sini karena liquid itu dia diumpankan dari bawah, maka ketika dia itu sudah penuh, gitu ya, dan dia itu akan keluar ketika full, gitu ya, ini kondisinya full, maka ketika dia overflow baru dia keluar dalam bentuk produk. Nah, sedangkan gas itu nanti dia akan digelembungkan secara terus-menerus, gitu ya, sampai dengan kondisi tertentu, nanti untuk sisanya itu naik ke bagian atas dalam bentuk gas. Oke, nah itu untuk jenis ataupun variasi dari reaktor gas liquid atau GL reaktor. Nah, pada umumnya untuk laju dari reaksi yang terlibat untuk 3 fase ini itu sama seperti yang kita pelajari di kinetika dulu ya, yang mengenai two film teori. Two film teori ini sendiri adalah menjelaskan bagaimana suatu reaksi antara gas dan liquid itu dapat terjadi di permukaan ataupun di sisi aktif katalis. Nah, di sini untuk menjelaskannya bagaimana distribusi kontak antara gas liquid ini sendiri dapat kalian pelajari dari two film teori. Mana di sini kita melihat ada suatu gas, di mana gas itu kalau kalian lihat secara mikroskopik ya, dia akan ada suatu lapisan-lapisan gitu ya. Di mana di sini untuk gas di sini dari bagian dalam ya, itu adalah main body of gas. Ketika di bagian luarnya itu nanti ada yang kita sebut dengan gas film. Nah, jadi nanti kalau misalkan gas itu kalian lihat secara struktur mikroskopiknya, ini nanti ada badan utama gas gitu ya. Ini badan utamanya. Nah, terus di bagian luarnya itu seperti ada kabut itu sebetulnya. Nah, kabut itulah yang kita sebut dengan si gas filmnya. Nah, lalu untuk yang reaktan kedua adalah liquid gitu ya. Liquid juga sama gitu ya. Liquid itu dia memiliki yang namanya badan utama liquid. Nah, terus si liquid itu juga punya yang namanya lapisan film liquid gitu ya, atau liquid film. Nah, jadi kalau misalkan mau kita lihat nanti kontak antara suatu gas yang sama-sama memiliki yang namanya badan utama gas dan lapisan film gas dengan suatu liquid ya, yang ada yang namanya badan utama liquid dan ada yang namanya lapisan film liquid. Ya berarti antara kontak kedua ini yang pertama bertemu adalah lapisan film dengan lapisan film, baru nanti antara gas dan liquid ini terjadi reaksi. Nah, begini jadinya ya. Jadi bagian dalamnya ada main body of gas, bagian dalamnya ada main body of liquid. Nah, yang tadi yang dalam bentuk kabut tadi yang kita sebut dengan liquid film itu nanti akan bertemu antara liquid film dengan liquid film. Nah, jadi ini ada liquid film untuk gas dan di sini ada liquid film untuk si liquid. Yang memisahkannya apa? Yang memisahkannya adalah interface antara gas liquid. Nah, jadi nanti antara gas dan liquid itu dia akan berkontak terlebih dahulu, gitu ya, mengikuti teori ini. Di mana yang awalnya tekanan parsial Ag itu nanti akan berubah menjadi tekan parsial interface dan konsentrasi itu akan berubah gitu ya. Antara konsentrasi A dan konsentrasi B itu nanti akan berubah menjadi konsentrasi
produk dan kontak antara dua bahan tersebut adalah terjadi di bagian luar katalis ini. Nah, barulah nanti antara A dan B tadi sudah berkontak, sudah bercampur gitu ya, itu nanti akan masuk ke bagian pori-pori katalis gitu ya, dan akan terjadi reaksi itu adalah di permukaan katalis antara si komponen A dan komponen B tadi. Nah, bagaimana cara kita menghitung untuk laju reaksinya apabila melibatkan dua fasa umpan di dalam suatu katalis padatan? Nah, sama dengan yang kita pelajari di kinetika dulu, kita bisa menggunakan persamaan tahanan ini, di mana tahanan ini melibatkan beberapa koefisien seperti koefisien konstanta dari Henry, ya. Nah, di mana tahanan-tahanannya itu kita masukkan mulai dari yang pertama adalah tahanan pada gas film dan lain sebagainya. Ini sudah saya jelaskan dulu di kinetika. Silakan kalian buka lagi. Nah, jadi nilai 1 per KAG-AI, lalu ada lagi konstanta Henry per KAL AI, konstanta Henry per KAC gitu ya, konstanta Henry per KACB, terus epsilon A, Fs ini ya, ini merupakan nilai tahanan masing-masing tahapan di reaksi gas solid liquid tadi. Oke. Nah, itu. Oke, ini nanti kita bisa menghitung nilai dari hukum lajunya, berapa laju reaksi yang terlibat. Terus dari sini nanti bisa kita cari berapa besar volume dari reaktor. Nah, ini hampir sama seperti yang saya jelaskan di kinetika dulu. Nah, silakan nanti adik-adik semua buka lagi kinetikanya supaya nanti bisa melihat step by step mulai dari yang kalian membuat neraca masanya gitu ya, neraca masanya, sehingga kalian nanti akan mengetahui berapa flow rate dari gas, liquid gitu ya, dan volume yang dibutuhkan. Itu kemarin sudah saya coba kenalkan di pertemuan tersebut. Nah, jadi untuk di bagian reaktor ini, adik-adik semua, dengan kalian mengetahui tahanan yang yang paling dominan gitu ya di sini, ya, itu nanti adik-adik semua bisa menentukan persamaan-persamaan apa saja yang perlu tetap berada dan kalian gunakan. Ada juga persamaan yang perlu dieliminasi. Jadi persamaan yang panjang ini jangan kalian buat pusing gitu ya, tetapi persamaan yang panjang ini nantinya akan ada persamaan-persamaan yang akan dihapus gitu ya, atau tidak kalian pakai. Itu tergantung dari kasus yang kalian selesaikan. Nah, itu nanti buka lagi untuk catatan-catatan di kinetika reaksi dan katalisis. Nah, di kinetika reaksi dan katalisis itu dulu saya sudah jelaskan ke kalian kondisi-kondisinya. Dan kalau misalkan dari kondisi yang saya jelaskan itu, kalian akan mengetahui untuk persamaan ini apa yang akan kalian eliminasi. Itu dulu sudah saya jelaskan, nanti silakan dibuka lagi. Nah, di sini kita hanya overview dan kita bakalan coba melihat beberapa kasus adik-adik semua yang akan kalian temui nanti ketika perancangan reaktor. Pasti juga ada yang menggunakan reaktor jenis ini gitu ya, karena ada yang melibatkan dua fasa umpan atau reaktan gitu ya di dalam reaktor fixed bed ya. Nah, itu apa perbedaannya? Perbedaannya jelas ada gitu ya. Karena untuk persamaan hukum lajunya berbeda dengan apa yang kita pelajari dari pertemuan 1 dan sampai dengan pertemuan 4 gitu ya. Berarti nanti untuk langkah-langkahnya juga akan sedikit berbeda. Nah, contoh untuk reaktor trickle bed ini sendiri ya. Jadi nanti ada katalis yang kalian tumpuk di dalam gitu ya. Terus nanti ada umpan yang kalian masukkan dalam bentuk fase liquid ataupun fase gas. Nah, adik-adik semua, di kasus ini kita akan coba melihat yang membedakan antara beberapa persamaan yang dimana persamaan tersebut adalah kita asumsikan gitu ya. Siapa yang bertindak sebagai
material berlebih atau sebagai excess. Nah, di mana kalau misalkan kita tinjau di sini ada yang kita sebut dengan extreme apply. Nah, extreme apply ini sendiri adalah suatu pendekatan asumsi yang kita bisa gunakan untuk melihat bagaimana pola kontak yang terjadi apabila konsentrasi yang kita umpankan baik itu dalam bentuk liquid ataupun gas tadi berlebih itu antara kedua itu seperti apa perbedaannya. Nah, jadi dulu kalau misalkan kondisi yang extreme apply ini sendiri sebetulnya sudah kita aplikasikan ketika kita mencari yang namanya tekanan. Ya. Tekanan di mana dulu kita bisa mengasumsikan bahwasanya kasus ini ada yang ekstrim yang kita sebut dengan ekstrim kiri dan ada yang kita sebut dengan ekstrim kanan. Nah, ketika kita mengumpankan salah satu bahan baku itu adalah sebagai yang berlebih ataupun excess, ini nanti sebetulnya akan mempengaruhi yang namanya tahanan, ya. Tahanan. Di mana tahanan itu sendiri kan karena di sini reaksi yang terlibat itu adalah gas dengan liquid, ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang menjadi tahanan di sini, gitu ya. Tahanan di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah gas, gitu ya, di bagian gas filmnya, gitu ya. Yang kedua adalah di bagian liquid filmnya. Nah, apabila yang kita asumsikan di pertemuan kinetika dulu adalah ada yang kita sebut dengan ekstrim kanan, gitu ya, dan ekstrim kiri. Dan ada juga adalah di bagian tengah-tengah, gitu ya. Di bagian tengah-tengah itu adalah ketika yang menjadi tahanan itu sama, yaitu antara gas film dan liquid film. Nah, itu nanti silahkan dibuka lagi supaya adik-adik semua bisa memahami untuk kasus-kasus ini sendiri apabila yang asumsi-asumsi yang bisa kita gunakan itu sendiri sudah kalian catat dengan baik di kinetika reaksi dan katalisis dulu. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat untuk kasus yang pertama, ya. Kasus yang pertama itu yang kita sebut dengan excess itu adalah konsentrasi si B. Oke. Konsentrasi si B sebagai excess. Nah, apabila suatu umpan gitu ya dengan fasa yang berbeda. Nah, yang pertama adalah suatu gas gitu ya dan suatu liquid. Nah, ketika suatu gas itu kita buat sebagai excess dan liquid itu sebagai excess, nanti untuk persamaan-persamaan yang terlibat itu nanti akan berbeda-beda. Nah, ini nanti kalian silakan buka di buku Octave and Levenspiel di bagian bab hampir terakhir ya. Hampir terakhir karena ini merupakan bab penutup gitu ya di teknik reaktor. Nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara kita membuat yang namanya persamaan dari flow rate yang terlibat. Nah, persamaan ini sebetulnya hampir sama seperti yang kalian buat di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4 dengan saya gitu ya. Ada yang kita sebut dengan in dikurangi dengan out plus regenerasi ataupun konsumsi gitu ya. Sama dengan akumulasi. Oke. Nah, di sini sama gitu ya. Tetapi kalau misalkan di persamaan ini tidak langsung kita tuliskan dalam bentuk massa masuk, massa keluar sama dengan yang terakumulasi gitu ya. Tetapi di sini karena nanti persamaan yang akan kita manipulasi itu adalah seperti persamaan 6 ini. Ada rate of loss of A gitu ya. Berarti di sini adalah berapa banyak A yang apa? A yang keluar gitu ya. Lalu ada juga di bagian 2 di sini adalah rate of loss of B, berarti adalah bahan baku tadi yang komponen B gitu ya, ada komponen A, komponen B adalah 1 per B, FB0 dikalikan dengan XB, sedangkan rate of reaction-nya adalah min RA 4 aksen dikalikan dengan volume reaktor. Ini sebetulnya untuk persamaan 6 ini sama gitu ya, dari persamaan mass balance. Nah, oke.
Nah, ini kalau misalkan dari persamaan 6 tadi, itu kita bisa buat menjadi persamaan 7, di mana kalau misalkan di proses ini dengan excess B yang sangat besar, CB stays roughly constant throughout the reactor, so in pigeon, okay, even though the concentration of A in the gas phase change as the flow through the reactor. For a thin slice of reactor is so in figure. Oke, nah di gambar 22.4 ini sendiri dia menjelaskan bagaimana apabila si B itu sendiri kita umpankan secara berlebih, ya. Dimana nanti persamaannya itu sendiri yang kita tinjau itu adalah dari komponen A mula-mula ini yang habis bereaksi, ya, sama dengan laju dari komponen A untuk laju reaksinya dikalikan dengan perubahan volume reaktor. Nah, kenapa ini kita buatnya adalah yang kita tinjau hanya si komponen A, gitu ya, tidak ada lagi yang si komponen FB tadi, Pak. Padahal kalau dilihat dari persamaan 6 ada komponen B di sini sebagai rate of loss of B. Kenapa tidak ada? Nah, ini penjelasannya, gitu ya. Ketika B itu kita umpankan secara excess, gitu ya. Jadi B itu akan berubah itu sangat kecil sekali, gitu ya. Nah, sehingga untuk konsentrasi dari B itu sendiri akan konstan. Nah, nanti karena B itu terlalu banyak gitu ya, jadi B itu sendiri akan lebih banyak untuk keluar gitu ya, keluar kembali gitu, tidak berubah gitu. Apabila dia kita buat secara berlebih, maka untuk CB-nya itu sendiri kita bisa asumsikan bahwasanya dia konstan, sehingga persamaan yang 6 tadi bisa kita tuliskan menjadi persamaan 7. Nah, dari persamaan 7 ini sendiri nanti bisa kita buat dalam bentuk overall dari persamaan untuk volume reaktor itu sendiri atau yang kita sebut dengan design equation itu menjadi persamaan 10 ini sendiri. Adalah kalian nanti coba perhatikan gitu ya, di mana persamaan 7 ini nanti kita buat menjadi persamaan 8 dan persamaan 9. Nanti persamaan akhirnya adalah dalam bentuk persamaan desain ini. Volume reaktor itu bisa kita cari gitu ya. Dari mana volume reaktor per FA0 itu adalah DXA per min RA aksen. Di mana konversinya nanti adalah konversi dari 0 sampai dengan XA. Nah, nanti adik-adik semua, untuk adik-adik semua mendefinisikan FA itu apa gitu ya. FA itu nanti bisa kalian lakukan pendekatan di mana FA0 XA sama dengan FB0 per B dikalikan dengan XB. Di mana FB ini adalah flow rate dari komponen B, yaitu laju volumetrik dikalikan dengan CB0. Oke. Nah, itu kalau misalkan untuk B yang berlebih. Nah, nanti untuk kasus-kasusnya di sini, untuk jika B itu kalian umpankan dalam bentuk liquid, di mana dia posisinya dalam bentuk reaktor batch, gitu ya, atau reaktor yang bentuknya adalah plug flow, ya. Nanti akan berbeda-beda persamaannya, nanti bisa kalian lihat. Nah, nanti untuk kalian memahami bagaimana persamaannya ini dapat kita manipulasi dan kita rubah-rubah gitu ya. Nanti kalian PR-nya adalah kalian pelajari lagi gitu ya dari kinetika reaksi dan katalisis. Nah, kita lihat untuk contoh dan solutionnya. Di sini banyak sekali adik-adik semua bisa dipelajari satu persatu gitu ya. Jadi ini adalah beberapa contoh untuk reaktor yang melibatkan gas liquid, kondisi umpannya.
Oke. Oke. Ini adalah soal-soalnya. Oke, nah ini ada contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama adalah untuk reaktor packed bubble column ya, di mana reaksinya itu adalah hidrogenasi dari aseton, di mana untuk komponen dari aseton itu sendiri adalah dalam bentuk aqueous atau dalam bentuk cairan, konsentrasinya adalah 1000 mol per meter kubik, dan untuk lajunya adalah 10 pangkat minus 4 meter kubik liter per sekon. Nah, untuk hidrogennya adalah kondisinya adalah gas ya, dengan tekanan yaitu 1 atm dan nilai-nilai yang diketahui, konstanta Henry, lalu flow untuk gasnya juga sudah diketahui, di mana untuk kedua umpan ini kita masukkan dari bagian bawah kolom ada hidrogen, dan untuk asetonnya sama-sama kita masukkan dari bagian bawah dengan dua fasa yang berbeda. Nah, untuk katalis yang kita gunakan di sini adalah Raney nickel katalis dengan diameter dari partikelnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter katalis, lalu rho S-nya adalah atau ini ya densitasnya ya. Densitasnya adalah 4.500 kg per meter kubik katalis, lalu Fs-nya adalah 0,6, De-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 10. Oke, nah ini untuk nilai-nilai yang diketahui untuk hukum laju dan konstanta hukum lajunya juga sudah diketahui. Oke, kita bakalan lihat bagaimana solusi apabila kita ingin menyelesaikan kasus ini. Jadi kita mau melihat berapa besar konversi yang terjadi apabila yang kita sudah ketahui di sini adalah ketinggian kolom dengan umpan yang dimasukkan adalah dua fase yang berbeda. Lalu untuk jenis kolomnya di sini adalah jenis kolom packed bubble column. Jadi packed bubble column ini adalah reaktor di mana dia bentuknya adalah kolom gitu ya, dan di dalamnya ini ada suatu liquid, dan untuk padatan-padatannya tadi gitu ya, dia tersuspensi di dalam reaktor ini. Nah, reaktornya tinggi ini nanti kalau misalkan kalian akan temui gitu ya. Nah, kondisi 2 dari umpan tadi kita masukkan dari bawah. Nah, ketika gas itu kalian umpankan, makanya di sini ada yang kita sebut dengan bubble column gitu ya. Ketika gas yang kalian umpankan itu nanti masuk, itu dia dalam bentuk bubble gitu ya. Nah, bubble-nya itu nanti akan mengangkat yang namanya katalis yang awalnya di bawah, itu nanti akan terikut ke atas ya, terseret ke bagian atas. Nah, itu nanti untuk katalis itu nanti akan berputar-putar di bawah gitu ya, karena nanti bubble-nya itu nggak cuma satu gitu ya, tapi dia akan melewati suatu sparger, nanti dia akan terhembus dalam bentuk bubble-bubble gitu ya, bulir-bulir seperti itu. Oke, nah di sini bagaimana cara kita mengetahui berapa besar konversi keluaran dari reaktor yang kita sebut dengan XB. Nah, karena di dalam reaktor ini sendiri sebetulnya proses pencampuran itu berjalan sempurna gitu ya, sehingga untuk konsentrasinya itu bukan seperti yang kita pelajari di fixed bed. Kalau misalkan di fixed bed kemarin kan sepanjang reaktor itu sendiri dia memiliki konversi yang berbeda-beda, konsentrasi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam reaktor kolom ini yang kita sebut dengan packed bubble column, itu di dalam sini adalah terjadi yang namanya pencampuran gitu ya. Meskipun dia tidak ada agitator, tetapi dia terjadi yang namanya pencampuran akibat dari bantuan
umpan tadi yang kita masukkan dalam bentuk bubble, ya. Maka konsentrasi lalu konversi di semua sisi ini sebetulnya sama seperti ketika kalian merancang reaktor CSTR, ya. Konsentrasinya sama semua di bagian samping, di bagian bawah gitu ya, di bagian pojok kanan atas, semuanya sama untuk nilai konsentrasi dan konversi. Nah, jadi di sini XB ini sebetulnya mewakili juga konversi si komponen B di dalam reaktor, ya. Untuk aseton itu tadi terkonversi menjadi produk tadi berapa banyak. Oke, nah di sini untuk yang kita bisa kerjakan di sini adalah dengan terlebih dahulu mencari masing-masing konsentrasi, baik itu konsentrasi si A ataupun konsentrasi si B, gitu ya. Nah, di mana untuk kita mencari si CA ini sendiri bisa kita lakukan dengan cara pendekatan dari persamaan Henry atau Henry Law gitu ya, di mana CA itu adalah PA dibagi dengan HA. Ya, di mana konsentrasi dari A itu sendiri adalah PA dibagi HA. Nah, untuk nilai PA dan HA tadi sudah kita ketahui. Nah, berarti di sini bisa kita dapatkan untuk nilai CA-nya adalah 2,75 mol per meter kubik liter. Nah, ketika kita membandingkan antara nilai CB dan CA, gitu ya, kita bisa melihat bahwasanya nilai CB ini jauh lebih besar dibandingkan nilai CA. Oke. Nah, ini CA-nya, ini CB-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan CB jauh lebih besar daripada nilai CA, maka untuk kondisinya bisa kita katakan adalah kondisi ekstrim 1, di mana untuk CB ini adalah sebagai excess. Nah, untuk ekstrim kondisi-kondisi yang tadi, pendekatan-pendekatan tadi, nanti kalian lihat lagi di bagian atas ini gitu ya. Ketika kondisinya kita sebut dengan ekstrim 1, ekstrim 2 itu seperti apa. Oke, ini ya. Nanti kalian baca lagi di bagian ini. Untuk kalian menentukan kondisi-kondisi yang tadi. Apakah dia ekstrim 1 ataupun ekstrim 2 dan seterusnya. Nah, karena kondisi si B itu adalah sebagai excess, maka kita bisa menggunakan persamaan 1828 gitu ya, untuk mencari nilai epsilonnya dan nilai MT-nya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan nilai MT dan epsilon tadi, adik-adik semua bisa mencari yang namanya persamaan lajunya yang di atas tadi bisa kalian selesaikan, ya. Dan nanti bisa didapatkan lajunya adalah 0,0317 mol per meter kubik earthcon. Nah, dari ini karena hukum lajunya di sini sudah kalian dapatkan, maka di sini kalian bisa rubah persamaan neraca massa tadi yang bagian atas itu untuk mencari nilai XB-nya. Di mana XB ini kalian manipulasi dari mana? Dari persamaan ini gitu ya, menjadi persamaan ini, maka XB-nya nanti bisa didapatkan adalah 0,158 atau 16% konversi. Nah, jadi ini enggak yang terlalu rumit gitu ya, karena untuk persamaannya hukum laju ini nanti gitu ya, kalian bisa selesaikan dengan pertama kalian harus mencari untuk kasus yang kalian temui ini masuk ke ekstrim mana ya, supaya nanti kalian bisa menentukan persamaan apa yang bisa kalian pakai. Oke, nah itu mungkin karena ini enggak yang terlalu ribet ya adik-adik semua ya. Jadi kalau misalkan untuk kasus ini kalian nanti untuk mencari berat katalisnya masih sama seperti kalian mencari berat katalis di pertemuan 1 sampai dengan 3 gitu ya. Lalu untuk persamaan ini biasanya kita hanya mencari berapa konversi dan lain sebagainya saja. Untuk mencari W-nya ini nanti sama seperti kalian menggunakan
reaktor fixed bed reaktor. Oke. Nah, hanya persamaan mencari yang namanya min RA tadi yang berbeda, ya. Karena di sini kita melibatkan dua fasa yang berbeda untuk umpannya dan katalisnya itu dalam fasa padat. Maka nilai untuk hukum lajunya itu berbeda. Itu perbedaannya itu nanti bisa kalian ulas-ulas, ini hanya perbedaan mencari min RA-nya saja. Oke, itu mungkin adik-adik semua untuk reaktor tipe gas liquid. Silakan apabila mau ada yang ditanyakan. Saya berikan waktu, silakan. Sudah pukul 8 karena janji saya cuman 1,5 jam ya. Seharusnya, karena sangat sedikit sekali materi yang saya jelaskan kok. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan adik-adik. Oke, kalau misalkan tidak ada, jadi nanti untuk ujiannya akan ada 2 soal. Soal yang pertama adalah dari Pak Jabosar dan soal kedua adalah dari saya. Nah, dari saya nanti yang pertama adalah kalian hanya membuat persamaan-persamaan yang saya minta dari kasus yang saya tampilkan gitu ya, dengan kondisi-kondisinya sudah saya jelaskan juga, apakah kondisinya isotermal ataupun adiabatik gitu ya. Adik-adik semua sebatas menyusun persamaannya saja, tidak sampai mencari nilainya berapa gitu ya. Terus ada juga yang lanjutannya itu nanti kalian membuktikan apakah proses yang dijalankan itu sudah baik atau belum. Nah, itu saja nanti soal-soalnya adalah berkaitan dengan penurunan persamaan, tidak sampai dengan mencari nilai-nilainya. Makanya nanti tidak saya minta kalian membawa yang namanya kertas milimeter blok dan lain sebagainya itu ya. Karena saya nanti ujiannya adalah sebatas menyusun persamaan saja. Makanya saya minta adik-adik semua memahami secara prinsipalnya, jangan menghafal. Oke, itu adik-adik semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sebelum kita tutup nih kelasnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nah untuk yang nanti kan ada beberapa pertemuan kan saya jelaskan secara online gitu ya. Supaya nanti adik-adik semua mau belajar lagi dari apa yang saya sudah jelaskan di online. Nanti adik-adik semua bisa membaca ataupun menonton video rekaman ya. Oke. Nah, untuk pengumpulan tugas besar itu sudah saya buatkan batas akhirnya adalah sampai dengan 22 Desember di pukul